Ya, jadi kalian yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, jangan ragu tap-tap layar ya, sambil tap-tap layar, sambil share channel ini, saudara bisa follow, saudara bisa subscribe, saudara juga Bapak Ibu Saudari bisa mengarahkan hati dan pikiran saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, saya berdoa setiap hari lewat channel ini, setiap kita yang hadir, setiap kita yang datang boleh terberkati, bukan karena saya pendeta, tetapi karena memang Bapak Ibu Saudari ada hadirat Tuhan, ada pesan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing secara pribadi lepas pribadi yang kita rindu hidupi. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan ragu untuk tap-tap layar, untuk share channel ini kepada seluruh orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi buat kalian yang ada di rumah shalom, buat kalian yang ada dalam perjalanan, untuk ke kantor, ke tempat usaha shalom. Ya Bapak Ibu Saudari, buat kalian yang mungkin sedang jogging, sedang olahraga juga shalom. Ya buat kita semua dimanapun kita berada. Ya Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, pernahkah kita berada di satu malam yang sunyi dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Setelah saudara seharian bekerja keras, setelah semua impian kita tercapai atau sudah tercapai, namun tiba-tiba Bapak Ibu Saudari ada sebuah rasa yang hampa yang menyerang hati kita semua. Ya, mungkin saudara sudah punya rumah, mungkin saudara sudah punya keluarga, mungkin saudara sudah punya pekerjaan yang baik dan gaji yang baik. Saudara, tetapi di dalam sana, ya, di dalam sana ada sebuah lubang yang kecil yang tidak bisa ditutup oleh saldo rekening kita semua atau oleh pujian manusia. Saudara, kita sering merasa seperti orang yang minum air laut. Semakin kita minum kenikmatan dunia ini, semakin haus jiwa kita. Dan hari ini, saudara, saya ingin menyapa setiap kita semua yang mungkin hari-hari ini sedang lelah mengejar sesuatu yang tidak pernah membuat kita puas. Saudara, Tuhan itu memanggil kita semua bukan untuk bekerja lebih keras. Ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak memanggil saudara dan saya untuk bekerja lebih keras, tetapi Dia memanggil kita untuk pulang ke satu-satunya sumber yang sanggup menghentikan dahaga kita selamanya. Ya, Tuhan memanggil saudara untuk pulang ke satu-satunya sumber yang sanggup menghentikan kehausan kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saudara-saudari, adik-adik dimanapun kalian berada, kita hidup di zaman di mana kebahagiaan itu seolah-olah ditentukan oleh apa yang kita pamerkan di media sosial. Kita hidup di zaman di mana kebahagiaan seolah-olah ditentukan oleh apa yang kita punya, oleh apa yang kita miliki. Kita berlomba-lomba mencari pengakuan, mencari rasa aman dari asuransi. Kita mencari ketenangan dari setiap liburan-liburan dalam setiap kehidupan kita semua. Berkunjung dari satu mall ke mall yang lain di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi mari kita jujur. Saudara, berapa lama rasa senang itu bertahan dalam setiap hidup saudara? Ketika saudara mungkin liburan. Berapa lama rasa senang itu bertahan? Mungkin 1 jam. Mungkin 1 hari. Mungkin juga 1 minggu atau 1 bulan dalam setiap kehidupan saudara. Setelah itu Bapak Ibu Saudari, kecemasan kembali datang dalam kehidupan kita semua. Ya, saudara, kita sering memperlakukan Tuhan seperti pemadam kebakaran saat saudara dan saya susah. Padahal Tuhan ingin menjadi mata air yang mengalir setiap saat ke dalam setiap jiwamu dan hatimu. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, dunia ini menawarkan banyak warna di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi hanya Tuhan yang menawarkan makna dari setiap warna-warna tersebut. Saudara, mari kita berhenti sejenak dari setiap kebisingan-kebisingan dunia dan mendengarkan suara Tuhan yang tentunya berbisik kepada setiap hatimu dan hatiku. Anakku, aku merindukanmu lebih dari kamu merindukan kesuksesanmu. Anakku, aku merindukanmu lebih dari kamu merindukan kesuksesanmu. Saudara-saudari yang terkasih,
di dalam Kristus. Saya mau mengajak kita semua pada kesempatan saat hari ini untuk merenungkan bahwa dunia itu tidak akan pernah bisa memuaskan saudara. Amin. Dunia tidak akan pernah bisa memuaskan dahaga jiwamu. Hanya Tuhan saja yang dapat memuaskan jiwa saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat dunia kita tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa dan hasrat kita. Tetapi saya percaya hanya di dalam Tuhan saja semua kerinduan, semua hasrat di dalam jiwa ini itu terpuaskan, itu terpenuhi di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak ibu saudari yang terkasih, dunia menawarkan ribuan sumur di dalam setiap kehidupan kita yang menjanjikan kesenangan. Namun setiap kali kita meminum dari sumur-sumur itu semua, saudara, ya kita justru menjadi semakin haus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kapasitas jiwa kita ini bersifat kekal. Ingat baik-baik, karena kapasitas jiwa saudara dan saya itu bersifat kekal. Sementara dunia, sumur-sumur tadi yang menjanjikan kesenangan-kesenangan tadi Bapak Ibu Saudari, sementara itu semua bersifat fana. Sedangkan kapasitas jiwamu dan jiwaku bersifat kekal. Saudara yang terkasih, kepuasan jiwa bukanlah soal seberapa banyak yang kita miliki dari dunia ini. Ya, kepuasan jiwa bukanlah soal seberapa banyak yang saudara dan saya miliki dari dunia ini. Melainkan Bapak Ibu Saudari, kepuasan bagi jiwa adalah seberapa dalam kita dimiliki oleh Sang Pencipta. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita membedah secara alkitabiah mengapa dunia gagal memuaskan kita. Mengapa dunia gagal memuaskan jiwa saudara dan saya, dan bagaimana hanya Tuhan saja yang sanggup mengisi setiap palung hati kita yang terdalam. Tentunya lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar dan akan kita renungkan pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang pertama, saya mau mengajak kita semua, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang namanya ya bagaimana hanya Tuhan saja yang sanggup mengisi palung hati saudara yang terdalam. Ya, sedangkan Bapak Ibu Saudara di dunia ini gagal memuaskan kita semua. Saudara yang pertama, saya mau mengajak kita semua, ada yang namanya ilusi materialisme. Mengapa dunia itu selalu gagal? Saudara, ada ilusi dari materialisme itu. Pengkhotbah pasal pertama ayat yang ke-8. Yuk kita buka Alkitab kita semua. Pengkhotbah pasal pertama ayat yang ke-8. Ya, saudara bisa buka Alkitab saudara, nanti saudara bisa baca di sana, saudara bisa renungkan ya. Jadi kalau saudara nonton channel Pastor Deso, jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Walaupun saya juga membaca ayat itu, saudara nanti mendengar juga ya. Kalau memang ayat-ayat yang dibacakan, dibagikan memberkati, saudara bisa stabiloin ya. Saudara bisa warnain atau saudara bisa garis. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, pengkhotbah menulis ya Bapak Ibu Saudari, ada di sana juga kata kesia-siaan di dalam setiap kehidupannya. Kalau saudara membaca semuanya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan ya. Saudara, pengkhotbah atau penulis itu menggunakan kata kesia-siaan itu seperti uap. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Ya, seperti uap. Kesia-siaan itu seperti uap. Mata manusia itu tidak pernah kenyang Bapak Ibu Saudari untuk melihat di dalam setiap kehidupan mereka. Dan telinga manusia itu tidak pernah puas mendengar. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ya, ada yang namanya infinite atau infinite desire Bapak Ibu Saudari, infinite desire di dalam setiap kehidupan manusia. Ada keinginan yang tidak terbatas dalam diri manusia yang terbatas. Keinginannya tidak terbatas, tetapi manusianya itu sendiri terbatas. Saudara, lalu kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 2
ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan juga mengatakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, keinginan daging itu, Bapak Ibu saudari, epitumia. Artinya, saudara, keinginan daging kita itu bersifat konsumtif. Saudara, keinginan-keinginan daging kita itu menghancurkan subjeknya. Karena apa? Karena keinginan daging itu tidak memiliki substansi yang kekal, ya, di dalam setiap kehidupan manusia. Kalau kita belajar dari Raja Salomo di dalam setiap kehidupannya, saudara, dia memiliki segalanya. Dia memiliki hikmat, dia memiliki kekayaan, dia memiliki wanita, dia memiliki kejayaan di dalam setiap kehidupan Salomo. Namun kesimpulan yang dia dapati dalam perjalanan kehidupannya, Bapak Ibu Saudari, bahwa di akhir segala sesuatu adalah kesia-siaan. Hanya satu saja yang dia tulis, Bapak Ibu Saudari, yang enggak sia-sia. Apa itu? Saudara baca dalam Pengkhotbah pasal yang terakhir. Dia menulis hanya satu yang tidak sia-sia, ya, yaitu takut akan Tuhan. Tetapi yang lainnya dia menulis segala sesuatu adalah kesia-siaan. Apa yang dia kumpulkan selama ini dalam setiap kehidupannya, apa yang dia timbun, apa yang dia pelajari, apa yang dia dapatkan, itu semua kesia-siaan. Saudara-saudari yang terkasih, maka dunia hanya bisa memberikan, Bapak Ibu Saudari, pleasure kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dunia itu hanya bisa memberikan kesenangan sesaat. Bukan joy, bukan sukacita yang menetap di dalam setiap kehidupan saudara. Jadi kalau dunia itu dia bisa memberikan kesenangan, tetapi kesenangannya hanyalah sesaat. Ya, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, bukan joy, bukan sukacita yang menetap. Dulu waktu kita, Bapak Ibu Saudari, sebelum menikah, mungkin saudara rindu untuk menikah supaya memiliki keturunan. Lalu kemudian kita melakukan hubungan intim bersama dengan suami atau istri kita. Lalu Bapak Ibu Saudari memiliki keturunan atau anak. Tapi berapa lama kepuasan itu? Ya, Bapak Ibu Saudari, paling 15 menit, setengah jam, 1 jam, Bapak Ibu Saudari, dan lain sebagainya. Saudara, kesenangan-kesenangan seperti itu sesaat saja. Demikian juga ketika saudara memiliki keturunan. Ya, mungkin beberapa tahun Bapak Ibu Saudari ada kesenangan dalam setiap kehidupanmu. Aduh, puji Tuhan, aku sudah punya keturunan dan lain sebagainya. Tapi berapa lama kesenangan itu? Saudara, itu biasanya kesenangan-kesenangan sesaat di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara mungkin menemukan pangeran dalam setiap hidupmu. Saudara menemukan princess di dalam setiap kehidupanmu, makanya engkau nikahkan mereka di dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudara, semua itu memberikan kesenangan-kesenangan sesaat, termasuk jalan-jalan kita semua. Ya, saudara, bukan joy, bukan sukacita yang menetap di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau kita mengejar kepuasan di dunia ini, Bapak Ibu Saudari, itu sama seperti saudara mengejar cakrawala. Saudara tahu cakrawala? Saudara tahu langit, Bapak Ibu Saudari? Langit itu kan kalau saudara lihat ke atas, itu kelihatan dekat. Ya, langit itu, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara lihat ke atas, itu terlihat dekat. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Namun, saudara, kalau saudara menerbangkan sesuatu ke sana, mau menerbangkan layang-layang, atau saudara mau menerbangkan pesawat dan lain sebagainya, saudara, ternyata ya, semua yang ada di langit itu, di cakrawala, itu tidak pernah bisa disentuh. Ya, hanya terlihat dekat saja, namun tidak pernah bisa disentuh di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, itulah ketika kita mengejar kepuasan di dunia, itu seperti mengejar cakrawala tersebut dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, satu ketika ada seorang yang sangat kaya. Dia sangat haus di tengah-tengah padang gurun dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian orang yang sangat kaya ini, dia menemukan sebuah peti harta karun dalam setiap kehidupannya. Udah kaya,
saudara ada di padang gurun. Pas di padang gurun, dia menemukan peti harta karun. Ya, dengan semangat dia membuka peti itu, Bapak Ibu Saudari. Dia berharap di dalam peti itu dia menemukan ya adanya air di dalam peti tersebut. Namun Bapak Ibu Saudari, ternyata isi daripada harta karun tersebut hanyalah emas, hanyalah mutiara-mutiara yang sangat mahal di dalam setiap kehidupannya. Saudara, lalu kemudian orang kaya ini berteriak, aduh, kenapa cuman mutiara? Aduh, kenapa ternyata cuman emas aja yang ada di dalam peti ini? Padahal yang aku butuhkan di titik nadir ini adalah apa, Bapak Ibu Saudari? Air. Adalah air. Saudara, di titik nadir orang kaya tersebut, ya emas seton pun, Bapak Ibu Saudari, emas yang banyak pun, mau 1 ton, 2 ton emas, itu tidak lebih berharga daripada segelas air putih di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, dunia itu di dalam setiap kehidupan kita sama seperti mutiara-mutiara itu. Berharga mungkin di mata orang, tetapi ingatlah baik-baik, tidak bisa menghapus dahaga jiwa saudara. Tidak bisa menghapus kehausan jiwamu dan jiwaku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maka berhentilah membandingkan standar kebahagiaanmu dengan standar kebahagiaan orang lain. Saudara, berhentilah membandingkan standar kebahagiaan keluargamu dengan feed media sosial orang lain yang penuh dengan polesan-polesan, Bapak Ibu Saudari. Ya, yang penuh dengan apa? Filter-filter di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, mari kita miliki gaya hidup yang bersyukur. Gratitude di dalam setiap hidup saudara. Atas apa? Atas apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Mari kita bersyukur. Saudara, mari kita miliki gaya hidup ini atas apa yang ada. Buat istri, buat suamimu yang masih ada, buat kesehatanmu, buat bisnis usahamu, pekerjaanmu, anak-anakmu. Saudara, mari kita bersyukur atas apa yang ada yang ada di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bukan mengeluh atas apa yang belum dimiliki di dalam setiap hidup saudara dan saya. Makanya orang yang suka bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudari, karena dia tidak bisa bersyukur. Karena dia biasanya, Bapak Ibu Saudari, suka mengeluh ya atas apa yang belum dia miliki. Akhirnya dia membandingkan hidupnya, keluarganya, suaminya, istrinya, atau anak-anaknya dengan keluarga orang lain. Bapak Ibu, mari kita bertobat bersama-sama. Maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang pertama dalam ilusi materialisme ini, mengapa dunia selalu gagal memuaskan jiwa manusia. Saudara, pemaknaan pertama yang perlu saudara renungkan, ya, ada kehausan di dalam setiap kehidupan kita yang salah alamat. Ya, ada kehausan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang salah alamat. Seringkali kita merasa cemas, seringkali kita merasa hampa, seringkali kita merasa tidak puas, lalu kita menganggap bahwa solusinya adalah sesuatu yang baru, suami baru, istri baru, HP baru, promosi jabatan yang baru, atau pengakuan-pengakuan dari orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara seringkali merasa cemas, hampa, dan tidak puas. Ya, lalu kemudian saudara menganggap bahwa itu semua, ya Bapak Ibu Saudari, solusinya adalah sesuatu yang baru dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, ingat baik-baik bahwa dunia di mana saudara tinggal ini, itu hanya bisa memberi hiburan untuk mata saja. Ya, dunia kita ini, Bapak Ibu Saudari, hanya bisa memberi hiburan untuk mata, bukan makanan buat jiwamu. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ya, dunia yang saudara tinggali ini sekali lagi hanya bisa memberi hiburan untuk matamu saja, bukan makanan untuk jiwamu. Dunia ini menawarkan kesenangan yang sifatnya hanya di permukaan, Bapak Ibu Saudari, sementara jiwa kita membutuhkan kedamaian yang bersifat sentral di pusat hati kita semua, bukan hanya yang terlihat di permukaan saja. Saudara-saudari, maka jangan sampai, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kehausan kita jadi salah alamat dalam setiap hidup saudara.
Biarkan itu semua salah alamat menjadi lagu saja Bapak Ibu Saudari ya, atau alamat palsu Bapak Ibu Saudari. Ya, biar itu menjadi lagu saja. Saudara yang terkasih, pemaknaan yang kedua, ada di dalam setiap kehidupan manusia sebuah lubang di dalam setiap jiwanya yang berbentuk Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah ruang di hati kita yang dirancang khusus oleh Allah yang hidup. Dan itu hanya bisa diisi untuk Tuhan saja. Untuk Allah saja. Jika kalian mencoba mengisinya dengan materi, maka ruang itu tidak akan pernah penuh. Jika saudara sengaja mengisinya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan dengan hal-hal yang lain, malah akan membuat kalian semakin merasa lelah. Karena apa? Karena terus mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup. Karena jiwamu, saudara, ruang itu tidak didesain Bapak Ibu Saudari untuk mengisi dengan hal-hal yang fana, tetapi dirancang khusus untuk hal yang kekal. Dan hal yang kekal itu adalah Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka saudara, latihanlah ya, cukup di dalam setiap hidupmu. Ketika kamu belanja sesuatu, saudara, sebelum saudara membeli sesuatu yang bersifat keinginan bukan kebutuhan, tanyakan kepada diri sendiri, apakah benda ini benar-benar berguna? Apakah benda-benda ini benar-benar akan mengisi kehampaan hatiku? Atau aku hanya membelinya karena aku sedang bosan saja? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, belajarlah untuk berkata cukup. Saudara bisa tulisnya di dalam kolom komentar. Belajarlah untuk berkata apa? Cukup. Kalau kita belajar untuk berkata cukup, saudara, itu sebagai bentuk kepercayaan bahwa Tuhanlah penyedia yang utama di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Ya, hanya Tuhan saja penyedia utama di dalam setiap kehidupan saudara. Makanya kita belajar apa Bapak Ibu Saudari? Cukup. Ya, dan latihlah dirimu ketika saudara sedang mau belanja. Ya, Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian saudara, ayo kita sama-sama luangkan satu hari dalam seminggu, misalkan tanpa melihat gaya hidup orang lain di media sosial. Ya, saya itu kalau di media sosial, Bapak Ibu Saudari, saya mencari sesuatu yang saya perlukan saja. Jadi saya jarang juga mungkin men-scroll, tapi kadang kalau saya memerlukan, Bapak Ibu Saudari, saya ketik di kolom search itu, apa yang saya butuhkan, apa yang sedang saya cari dan lain sebagainya. Sehingga tidak terbuang waktu-waktu kita untuk melihat Bapak Ibu Saudari, ya, setiap kehidupan orang-orang lain, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi gunakan waktu itu untuk melihat ke dalam diri kita. Kalau saudara luangkan satu hari dalam seminggu tanpa melihat gaya hidup orang lain di media sosial, saudara gunakan waktu satu hari itu untuk melihat ke dalam. Lihatlah ke dalam dirimu. Hitunglah setiap berkat-berkat kecil yang sudah Tuhan berikan di keluargamu, di rumahmu sendiri Bapak Ibu Saudari, agar hatimu dan hatiku tidak terus-menerus merasa kurang. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah yang pertama. Ya Bapak Ibu Saudari, mengapa dunia itu selalu gagal? Karena ternyata ada ilusi yang bernama materialisme di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa ada perjumpaan sebenarnya yang memulihkan setiap kehidupan jiwa manusia itu. Dan saudara, perjumpaan yang memulihkan adalah bagaimana saudara dan saya berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus sebagai air kehidupan kita semua. Amin. Perjumpaan yang memulihkan setiap kehidupan jiwa manusia ketika saudara dan saya berjumpa secara pribadi, memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, sama seperti Paulus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam Yohanes 4 kita buka sama-sama. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat 14. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya,
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus itu menggunakan secara kontras antara air fisik sama air hidup. Air fisik sama apa Bapak Ibu Saudari? Air hidup. Yesus menggunakan Bapak Ibu Saudari air fisik itu dalam bahasa Yunani-nya hidror. Hidror Bapak Ibu Saudari. Dan di dalam satu lagi Bapak Ibu Saudari air hidup itu menggunakan hidorzon. Ya, hidorzon, air hidup. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sampaikan, siapa yang minum dari air yang Yesus berikan, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka air itu akan menjadi mata air dalam dirinya. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi ternyata kepuasan itu muncul dari dalam, dari internal. Kepuasan itu harus muncul dari apa Bapak Ibu Saudari? Dari dalam, dari internal. Bukan bergantung pada situasi-situasi luar. Bukan bergantung kepada situasi-situasi eksternal kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Makanya Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus itu menawarkan air yang berasal daripada Dia, yaitu air kehidupan, bukan air fisik. Ya Bapak Ibu Saudari, dan ketika kita menerima air kehidupan itu, saudara, air itu akan menjadi mata air dalam diri kita semua. Dan kepuasan itu akan muncul dalam internal jiwa saudara. Ya, saudara mau diberkati, tidak diberkati, sakit atau sehat, ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan, ada jodoh atau tidak ada jodoh, disakiti orang atau tidak disakiti orang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita tidak terpengaruh terhadap hal-hal di luar itu. Kenapa? Karena kepuasan kita itu muncul dari dalam, dari internal kita. Ya Bapak Ibu Saudari, tentunya ini lewat setiap perjalanan waktu. Saudara perlu memiliki hal ini. Saudara perlu mengalami hal ini dalam setiap kehidupan saudara. Ya, sehingga saudara tidak bergantung lagi kepada situasi luar. Ya Bapak Ibu Saudari. Mazmur 42 ayat yang kedua dikatakan demikian. Yuk kita buka Alkitab kita semua. Mazmur 42 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara yang terkasih, kerinduan jiwa itu di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Kerinduan jiwa itu digambarkan seperti rusa yang merindukan apa? Air. Seperti rusa yang merindukan air. Atau seperti rusa yang merindukan sungai. Saudara, ini menunjukkan bahwa jiwa manusia itu memiliki desain ilahi yang hanya cocok suku cadangnya Bapak Ibu Saudari berasal daripada sorga. Suku cadangnya berasal daripada surga. Itulah jiwa manusia. Didesain oleh Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan ketika saudara mau terpuaskan di dalam setiap jiwamu, saudara itu bukan berasal daripada dunia, tetapi suku cadangnya dari surga di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau saudara belajar seorang perempuan Samaria, ya, satu ketika ada perempuan Samaria, Bapak Ibu Saudari, dia mencoba memuaskan jiwanya melalui apa? Melalui hubungan dengan pria. Ya, dia memiliki 5 suami, Bapak Ibu Saudari. Ya, ternyata bukan saja ya suami-suami yang memiliki beberapa istri. Pada zaman itu Bapak Ibu Saudari, ternyata ada perempuan juga yang memiliki 5 suami. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ini bukan poligami, ini poliandri Bapak Ibu Saudari. Seorang wanita memiliki beberapa suami. Ya, Mazmur 42 ayat yang pertama atau kedua Bapak Ibu Saudari bisa melihat ya. Karena mungkin ada perbedaan antara teks Inggris sama teks Indonesia. Tapi di kisaran pasal atau ayat tersebut ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kembali lagi perempuan Samaria itu mencoba memuaskan jiwanya melalui hubungan dengan pria sampai punya 5 suami. Namun ternyata dia tetap haus dalam setiap kehidupan wanita tersebut. Sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, dia menemukan pribadi
yang membuat dia tidak haus lagi. Ya, yaitu pribadi Yesus Kristus dalam setiap kehidupannya. Dan sejak saat itu wanita ini Tuhan pakai untuk menjadi saksi. Ya, Bapak Ibu Saudari, sehingga orang-orang di sekitar wilayahnya, ya di wilayah dia, Bapak Ibu Saudari bisa mengenal Yesus lewat setiap kehidupan wanita ini. Saudara-saudari yang terkasih, hanya Tuhan saja, ingat baik-baik, yang tidak terbatas dalam hidup saudara. Hanya Tuhan saja yang tidak terbatas, yang dapat mengisi ruang kosong dalam setiap kehidupan manusia yang terbatas dalam diri manusia atau dalam hati manusia. Hanya Tuhan saja yang tidak terbatas itu, yang dapat mengisi ruang kosong yang terbatas dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya, jadi saudara tidak bisa diisi dengan apapun juga di dalam setiap hidup saudara selain oleh Tuhan yang tak terbatas itu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, kepuasan di dalam Tuhan itu bersifat proaktif. Ya, dia akan memproaktif. Ya, dia akan memberikan ketenangan bahkan di tengah badai. Walaupun saudara menghadapi berbagai masalah, pencobaan, tantangan yang begitu banyak yang menerpa setiap hidup saudara, tetapi kepuasan di dalam Tuhan, saudara, itu memberikan ketenangan bagi setiap jiwamu sekalipun ada badai di kiri kananmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika ada seorang jemaat bertanya, Bapak, saya mau bertanya, Pak, kenapa? Saya sudah punya mobil baru, saya sudah punya istri, tetapi kenapa hati ini masih terasa hampa? Atau saya masih merasa hampa, Pak Pendeta? Lalu kemudian Pak Pendetanya, Bapak Ibu Saudari, dia menjawab dalam setiap kehidupannya. Ya, dia katakan, nak, itu karena jiwamu atau jiwa kamu itu ukurannya XL. Ya, tetapi kamu itu mencoba menyumpalnya di dalam setiap kehidupanmu dengan barang-barang dunia yang ukurannya hanya S. Ya, hanya S saja. Jadi maka Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, pendeta itu sampaikan, maka ya sesak kehidupanmu, maka tidak nyambung. Padahal jiwamu itu ukurannya XL, dan kamu hanya bisa mengisinya dengan ukuran-ukuran S tadi. Makanya Bapak Ibu Saudari tidak nyambung, ya, di dalam setiap kehidupannya. Saudara, maka mari prioritaskanlah waktu teduh pribadimu dengan Tuhan. Prioritaskan. Ada orang-orang yang bekerja begitu memprioritaskan pekerjaan mereka demi materi dalam setiap hidup mereka. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau mengajak, prioritaskanlah waktu teduhmu atau saat teduhmu sebagai cara kita minum secara rohani setiap hari, setiap pagi sebelum saudara dan saya menghadapi dunia ini. Prioritaskan waktu-waktu teduhmu. Semakin sibuk engkau, semakin banyak harusnya kita berdoa di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, ingat ya, saya pernah mengajarkan saudara bisa berdoa mungkin 30 menit, 1 jam. Tetapi saudara juga bisa berdoa dengan mikro-mikro doa. Ya, doa-doa yang singkat dalam setiap kehidupan saudara. Bisa Pak Bu, hatimu tertuju kepada Allah, yang penting kan itu. Hati kita tertuju kepada Allah. Jadi gunakan, prioritaskan waktu teduh pribadimu ya dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, engkau bisa ngobrol dengan pacarmu ya berjam-jam sampai tengah malam. Kau bisa ngobrol Bapak Ibu Saudari ketika engkau waktu muda dulu, atau mungkin kalian sekarang engkau lagi pacaran, kau bisa ngobrol sampai tengah malam, berjam-jam menikmati obrolan itu ya dengan pacarmu. Masa dengan Tuhan sebagai pencipta kehidupanmu, masa kamu tidak betah untuk berdoa ya Bapak Ibu Saudari, berlama-lama di dalam setiap kehidupanmu dalam hadirat Tuhan? Maka prioritaskanlah waktu teduh kita. Jadikan doa sebagai nafas, bukan sekedar daftar belanjaan di dalam kehidupan saudara, bukan sekedar daftar permintaan kepada Tuhan. Jadikanlah doa itu sebagai nafas. Dan ini saya sudah pernah bahas beberapa minggu atau 1 minggu yang lalu. Ya, saudara bisa cari seri khotbahnya ya Bapak Ibu Saudari di YouTube Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudari mengenai doa sebagai nafas. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, inilah yang kedua. Saya mengajak dalam setiap kehidupan kita semua, milikilah perjumpaan yang memulihkan dengan Kristus sebagai air kehidupan kita semua.
Maka pemaknaan pertama pada bagian yang kedua ini, saudara, kepuasan kita seharusnya berbasis kepada relasi, bukan kepada kondisi. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kepuasan dalam setiap kehidupan anak-anak Allah seharusnya berbasis kepada kondisi. Berbasis kepada relasi, bukan kondisi maksud saya. Jadi makna dari air hidup adalah kepuasan yang tidak bergantung pada saldo rekening. Makna kepuasan hidup Bapak Ibu Saudara atau air hidup adalah kepuasan yang tidak bergantung kepada kesehatan fisik. Saat kita memiliki Kristus Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita ini bisa loh tetap merasa penuh. Bahkan saat dunia kita sedang mengambil sesuatu daripada kita, ada yang menipu kita, mencuri setiap kehidupan kita semua, mencuri damai sejahtera kita semua dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi jika saudara memiliki Kristus, saudara, kita bisa tetap merasa penuh. Bahkan saat dunia tadi mengambil sesuatu dari diri kita semua. Saudara, ini adalah tentang rasa aman. Karena kita dikasihi oleh Sang Pencipta secara tak bersyarat dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka kepuasan kita haruslah berbasis relasi. Berbasis relasi. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, ya, pada bagian yang kedua ini perjumpaan yang memulihkan. Saudara, pada bagian yang, atau poin yang kedua atau di masa lalu kita semua, seperti perempuan Samaria tadi. Maka Bapak Ibu Saudari, air hidup atau air kehidupan yang Yesus berikan kepada kita semua, saudara, itulah yang memulihkan. Maka tentunya air kehidupan yang Yesus berikan, saudara, itu menyembuhkan setiap luka daripada masa lalu kita semua. Dia memuaskan jiwa kita dengan cara menyembuhkan alasan. Ya, dia akan menyembuhkan saudara, dia akan menyembuhkan jiwa kita semua. Alasan apapun dalam setiap kehidupan saudara, background apapun dalam setiap kehidupan saudara, Tuhan punya cara untuk menyembuhkan setiap kehidupan kita semua. Dia punya cara Bapak Ibu Saudari untuk memulihkan, ya, jiwa saudara, sehingga yang selama ini saudara cari, setiap kehausan-kehausan yang kita miliki dalam setiap jiwa kita, itu hanya terpuaskan oleh Tuhan saja dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah makna yang kedua, ya, perjumpaan yang memulihkan dengan Kristus sebagai air hidup itu. Saudara, ingat yang pertama tadi kepuasan kita berbasis relasi bukan kondisi. Yang kedua, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus yang memulihkan setiap kehidupan kita semua, maka akan ada penyembuhan dari setiap luka-luka masa lalu setiap kehidupan kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka mari saudara-saudara bisa mengaplikasikan dengan jujur. Jangan datang kepada Tuhan dengan bahasa-bahasa yang kaku. Ya, bicaralah kepada Tuhan dengan tulus di kamarmu, dimanapun saudara, di ruang rumahmu. Tuhan, hari ini jiwaku merasa haus. Hari ini jiwaku merasa lelah Tuhan. Tolong segarkan aku dengan kasih-Mu dalam setiap hidupku. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, kejujuran di hadapan Tuhan itu adalah cara tercepat untuk merasakan aliran air hidup itu dalam setiap hidup saudara dan keluarga saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari adakanlah Bapak Ibu Saudari mesbah keluarga. Doa saudara secara pribadi atau mesbah pribadimu dengan jujur di dalam setiap hidupanmu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada Tuhan, ya, dengan tulus. Lalu kemudian saudara juga bisa mengaplikasikan pada poin yang kedua ini, ya, atau bagian yang kedua. Saudara, belajarlah menjadi saluran berkat yang sederhana saja, nggak usah yang berat-berat. Ya, belajarlah menjadi saluran berkat yang sederhana. Karena saudara dan saya sudah dipuaskan oleh Tuhan, maka cobalah untuk membagikan air itu kepada orang lain. Amin Bapak Ibu Saudari. Misalnya apa? Berikan pujian yang tulus kepada pasanganmu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu. Berikan pujian yang tulus kepada mereka.
Tanyakan kabar teman-temanmu yang mungkin sedang dalam kesulitan, gimana kabarmu? Gimana? Sudah bisa dilewati belum? Apa yang bisa saya bantu? Ya minimal doa. Tapi kalau saudara bisa bantu, memang Roh Kudus gerakan hatimu, bantu, tolong teman-temanmu, sahabat-sahabatmu mungkin, atau keluarga-keluargamu, ya di dalam keluarga besarmu yang sedang kesulitan dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar menjadi saluran berkat yang sederhana saja. Saudara, saat kita itu memberi dari setiap kelimpahan jiwamu, maka Bapak Ibu Saudari, kita akan merasa semakin penuh dalam setiap hidup saudara. Ya, saat kita memberi dari setiap kelimpahan jiwa kita semua, maka di dalam setiap sini Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, hati dan jiwamu ini akan semakin penuh, bukan semakin kosong. Ya, justru orang-orang Bapak Ibu Saudari yang menimbun bagi dirinya sendiri, itulah yang semakin kosong jiwanya dalam setiap kehidupan mereka. Maka kita belajar menjadi saluran berkat yang sederhana dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan kita semua, ya, supaya saudara belajar kepuasan jiwa kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada yang namanya ya restorasi hasrat. Apa yang direstorasi? Apa yang direstorasi? Apa yang dipulihkan di dalam setiap hasrat dan jiwamu itu? Saudara, yang dipulihkan di dalam setiap kehidupan kita semua, yang direstorasi dalam setiap hasrat jiwa kita semua, saudara dan saya menemukan tujuan kekal. Ya, saudara, itulah yang dipulihkan. Saudara menemukan sebuah tujuan dalam kehidupan, dan itu adalah tujuan kekal dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ingat, semua manusia, saudara, sekaya apapun, semiskin apapun, sesukses apapun, dia akan mengalami kematian. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan terlambat memahami tujuan kekal dalam setiap hidup saudara. Temukan sejak saat ini, selama kita hidup. Saudara, ada seorang yang bernama Agustinus dari Hippo, ya, dia menulis seperti ini. Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu ya Tuhan, dan hati kami tidak akan tenang sebelum ia beristirahat di dalam. Ya, kita bisa membandingkan dengan Roma pasal 11 ayat 36. Dikatakan demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mencari kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan kita semua, ya, dalam setiap hidup saudara semua kita kerjakan bagi Dia, untuk kepentingan Dia. Semua kita lakukan demi Dia, karena sumber kehidupan kita adalah Dia. Dalam setiap hidup saudara dan saya, kita diciptakan bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Maka jiwamu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang diciptakan itu tidak akan pernah tenang sebelum jiwamu itu beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, itulah kunci dalam pengaturan hasrat dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, ada hasrat-hasrat yang benar dalam setiap hidup kita semua. Ada hasrat-hasrat juga yang tidak benar, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan manusia. Nah saudara, kalau saudara mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka saudara, pengaturan hasrat saudara, saudara sedang arahkan kepada hal-hal yang benar. Ya, jadi ketika prioritasmu benar, maka kepuasan itu akan mengikuti sebagai dampak yang otomatis. Ketika saudara mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka kepuasan bagi jiwamu itu akan mengikuti. Tetapi kalau prioritas kita salah, maka Bapak Ibu Saudari, yang mengikuti bukan kepuasan jiwa, ya, tetapi kekosongan jiwa kalau prioritas kita salah. Saudara, Matius 6 ayat 33 kan sering kita dengar, tetapi maknanya saudara, biarlah saudara boleh temukan pada kesempatan saat hari ini, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Jangan cari kerajaan yang lain, carilah kerajaan Allah. Itulah pengaturan hasrat dalam setiap hidup saudara. Ketika prioritasmu benar, maka kepuasan juga akan
mengikuti sebagai dampak yang otomatis. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi kalau prioritasmu bukan kerajaan Allah, malahan hal-hal yang lain di luar Allah, Bapak Ibu Saudari, maka Bapak Ibu Saudari, bukan kepuasan jiwa yang kita dapati, tetapi kekosongan jiwa. Jadi hati-hati menentukan prioritas dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, Paulus, kalau kita belajar dari seorang yang bernama Paulus, Bapak Ibu Saudari, dia menganggap bahwa segala pencapaian dunianya, pendidikan Bapak Ibu Saudari, statusnya, ya dalam setiap kehidupannya itu sebagai sampah. Dalam setiap kehidupan Paulus, Bapak Ibu, itu semua Paulus tinggalkan. Demi apa? Demi mengenal Kristus. Maka segala pencapaian-pencapaian duniawi dalam setiap kehidupan Paulus itu semua dianggap sampah. Sampah itu biasanya tidak berguna, tidak bermanfaat, Bapak Ibu Saudari. Dan Paulus itu membuang semua itu yang sudah dia capai dalam setiap kehidupannya. Saudara, demi apa? Demi mengenal Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maka kepuasan sejati kita itu ditemukan saat kita berhenti menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat dari alam semesta. Ya, saudara, perhatikan baik-baik. Kepuasan sejatimu, kepuasan sejatiku itu ditemukan saat kita berhenti. Saat kita berhenti menjadikan diri sendiri sebagai pusat dari alam semesta. Kita berpikir semua harus berpusat kepada diri kita. Ternyata nanti kalau saudara tidak, ya Bapak Ibu Saudari, saudara mengalami kematian, saudara, ya paling juga cuma beberapa orang yang bersedih untuk kehidupan kita. Beberapa puluh orang, beberapa ratus orang, mungkin beberapa ribu orang. Tapi alam semesta tetap berjalan sebagaimana mestinya dalam setiap kehidupan manusia. Maka kepuasan sejati kita, Bapak Ibu Saudari, ayo saat saudara berhenti. Jadi apa Bapak Ibu Saudari? Menjadikan dirimu sendiri sebagai pusat alam semesta. Ya, jangan hidup berpusat kepada dirimu sendiri. Saudara yang terkasih, Tuhan itu tidak hanya memuaskan hasrat. Ya, Dia justru menyucikan hasrat kita agar seirama dengan kehendak-Nya. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Jadi Tuhanlah, ya Bapak Ibu Saudari, yang menyucikan hasrat kita itu. Jadi Dia tidak hanya memuaskan hasrat saudara dan saya, tetapi Dia menyucikan hasrat kita agar seirama dengan kehendak-Nya dalam kehidupan saudara setiap hari. Maka terlibatlah dalam pelayanan. Terlibatlah dalam perbuatan kasih dalam setiap hidup saudara. Karena kepuasan itu seringkali datang saat kita itu melayani orang lain. Saat kita itu memberi dalam setiap hidup kita semua, bukan saat kita menimbun atau fokus kepada diri kita sendiri. Terlibatlah dalam pelayanan dan dalam setiap perbuatan-perbuatan kasih. Bapak Ibu, kalau saudara punya ambisi, ya coba evaluasi kembali ambisi-ambisi dalam kehidupan kita semua. Apakah semua ambisi-ambisi itu untuk kemuliaan Tuhan atau sekedar pembuktian dirimu kepada manusia? Sehingga saudara pengen hanya dinilai manusia. Saudara rindu hanya mau diundang sana, diundang sini dalam setiap hidup saudara. Padahal bukan untuk kemuliaan Tuhan, ya, tetapi hanya untuk ambisi pribadi supaya mungkin saudara dikenal oleh orang-orang di sekitarmu. Adanya pengakuan di antara sesama manusia. Maka evaluasi kembali saudara ambisi-ambisi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara, mari kita belajar. Inilah yang ketiga. Ketika saudara rindu merestorasi hasrat, sehingga saudara dapat menemukan tujuan kekal. Saudara, pemaknaan pertama pada bagian yang ketiga, maka temukanlah rumah bagi hatimu. Temukanlah rumah bagi hati saudara. Kita ini sering merasa gelisah, karena kita hidup untuk tujuan-tujuan yang sementara. Kita ingin sukses, kita ingin terkenal, kita ingin dicintai. Saudara, ayo kita belajar Bapak Ibu Saudari. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua, temukanlah rumah bagi hati saudara. Alihkanlah fokus saudara dari apa yang bisa saudara dan saya dapatkan menjadi apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan saya. Ya, apa yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan saudara dan saya. Bukan apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan.
Saudara, ketika tujuan hidup kita selaras dengan rencana Tuhan, maka kegelisahan-kegelisahan itu, Bapak Ibu, itu akan hilang. Kekhawatiran-kekhawatiran itu akan hilang. Karena kita tahu bahwa kita sedang berjalan menuju kepada kekekalan. Amin, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Maka temukanlah rumah bagi hatimu. Temukanlah Bapak Ibu Saudari setiap tujuan hidupmu yang selaras dengan rencana Tuhan. Ya, dalam setiap hidup saudara. Dan yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain kita menemukan rumah bagi hati kita semua, yang kedua atau pemaknaan yang kedua pada bagian yang ketiga ini, saudara diingatkan bahwa beristirahatlah dalam kedaulatan Allah. Ayo kita sama-sama belajar beristirahat dalam kedaulatan Allah. Saudara, ini artinya kita memuaskan jiwa dalam setiap kehidupan kita. Kalau saudara dan saya mau memuaskan jiwa, itu berarti saudara berhenti mencoba mengendalikan segala sesuatu dalam setiap hidup saudara. Berapa banyak orang-orang seperti ini? Berapa banyak para pria seperti ini yang mencoba mengendalikan segala sesuatu dalam setiap kehidupannya dengan kekuatannya sendiri, dengan logikanya yang terbatas sendiri. Berapa banyak kaum wanita juga yang seperti ini, yang berusaha mencoba mengendalikan segala sesuatu dalam setiap kehidupan mereka. Dan pada akhirnya mereka juga terluka. Ya, karena mereka tidak akan pernah bisa mengendalikan segala sesuatu dalam setiap kehidupan ini. Saudara, mari letakkanlah setiap beban-beban berat itu di kaki salib Kristus. Percayalah bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas kehidupanmu dan kehidupanku. Dia tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Percayalah bahwa Tuhan itu Bapamu dan Bapakku. Dia bertanggung jawab atas kehidupanmu dan kehidupanku, atas kehidupan suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Dia bertanggung jawab. Saudara, itulah puncak dari kepuasan jiwa. Kita merasa tenang karena ada Bapa yang menjaga. Karena ada Bapamu yang menjaga. Ingat, kita semua punya Bapa yang di sorga. Jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Saudara, Bapamu bukan ada di mana-mana. Bapamu ada di sorga. Kita punya Bapa yang memelihara. Kita punya Bapa yang menjaga. Jadi kalau engkau tersakiti, kalau engkau terlukai dalam setiap kehidupanmu oleh sikap-sikap atau sifat-sifat orang, oleh kelakuan-kelakuan orang lain dalam setiap hidup saudara sehingga membuatmu sakit hati, saudara jangan membalas. Amin. Jangan membalas. Biarlah Bapamu yang di sorga. Dia adalah hakim yang adil. Dia akan membela putri-putrinya. Dia akan membela anak-anaknya. Bapak Ibu, mari. Inilah puncak dari kepuasan jiwa. Saudara merasa tenang karena ada Bapa yang menjaga. Pokoknya tugas kita adalah bertanggung jawab, gak malas-malesan. Bangun pagi mengucap syukur. Bapak Ibu Saudari, bekerjalah sebagaimana saudara dipercayakan oleh Tuhan bekerja dalam bidang kita masing-masing. Ya, selebihnya ketika saudara sudah bertanggung jawab secara maksimal, saudara bertanggung jawab untuk produktif dalam setiap hidup saudara, jangan lupa bela kepentingan-kepentingan Tuhan. Ya, bela pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Bela rumah tanggamu, bela anak-anakmu, Bapak Ibu Saudari, bela orang-orang yang tidak sanggup, tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayo. Ya, saya mau mengajak ya pada kesempatan hari ini saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya pada poin yang kedua. Kita percaya kita mau beristirahat di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, jangan berhenti. Jangan coba-coba Bapak Ibu Saudari mengendalikan segala sesuatu dalam setiap hidup saudara. Berhentilah ya, dan percayakan kepada kedaulatan Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka setiap malam sebelum saudara tidur, saudara evaluasi niat di dalam setiap hidup saudara. Coba renungkan kembali. Apakah hal-hal yang membuatku stres hari ini adalah hal-hal yang bernilai kekal? Kalau saudara stres dalam setiap perjalanan hidupmu, saudara tanyakan hal ini. Apakah hal-hal yang membuatku stres hari ini adalah hal-hal yang bernilai kekal? Atau hanya egoku saja yang terluka di dalam setiap hidupku? Saudara, serahkan kembali kemudi kehidupan kita semua kepada Tuhan.
sebelum kalian memejamkan mata pada malam hari. Ya, jadi evaluasi niat saudara. Lalu kemudian saudara juga bisa belajar untuk melayani tanpa pamrih dalam setiap hidup saudara. Saya dari sejak saya melayani Bapak Ibu Saudari, ketika dipercayakan menjadi seorang gembala, saudara, setiap pelayan-pelayan di gereja kami, Bapak Ibu Saudari, kami latih untuk tidak menerima love gift. Ya, dari awal, berarti udah hampir 15 tahun, bahkan dari saya muda. Ya, mereka yang pelayanan, ya Bapak Ibu Saudari bersama dengan saya tahu Bapak Ibu Saudari, bahwa saya sebagai hamba Tuhan, saudara, itu tidak pernah memberikan love gift. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Kadang itu love gift itu merusak. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi fokusnya bukan kepada Tuhan lagi. Fokusnya ketika kita melayani, fokusnya ini amplop Bapak Ibu Saudari. Dan kawan-kawan saya itu banyak seperti itu. Waktu saya sekolah Alkitab. Banyak sekali. Pelayanan fokusnya hanya sekedar mendapat PK. Maka saya mau mengajak saudara dan saya, saudara, layani tanpa pamrih. Ambillah satu tanggung jawab kecil di dalam gerejamu, dalam komunitas-komunitas rohanimu tanpa mencari pujian. Sekalipun saudara tidak menerima love gift dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara, karena berkat kita pasti Tuhan sediakan. Ya, dalam setiap hidupmu. Jangan cari uang di gereja. Jangan cari pendapatan di gereja. Bapak Ibu Saudari, kita ke gereja itu cari ketenangan bagi jiwa kita. Amin. Kita ketemu kebenaran dan itu Bapak Ibu Saudari selalu menyegarkan jiwa kita. Sehingga kita dapat bertarung dari Senin sampai Sabtu. Di hari-hari kita semua yang kita hidupi Bapak Ibu Saudari. Minggu kita diisi lagi. Di gereja itu Bapak Ibu Saudari. Sehingga saudara bisa bertanding lagi Senin sampai Sabtu. Saudara tetap kuat. Amin Bapak Ibu Saudari. Bahkan di channel Pastor Deso setiap hari saudara diisi. Seharusnya saudara gak kekurangan. Tapi masalahnya kita punya niat gak untuk mau diisi setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari. Ayo. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, lakukanlah sesuatu yang murni untuk Tuhan. Yang akan memberikan kepuasan batin saudara. Yang jauh lebih dalam. Daripada sekedar saudara menerima tepuk tangan dari manusia. Ya, seringkali kan orang senang di-applause, diberikan tepuk tangan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari sebagai pendeta, kalau ada khotbah kita bagus ditepukin tangan, senang banget Bapak Ibu Saudari. Kalau di channel Pastor Deso jarang saya ditepukin tangan, karena gak kedengeran Bapak Ibu Saudari ya. Gak kedengeran, gak kelihatan juga. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua melakukan sesuatu yang murni. Semua untuk Tuhan. Karena itulah yang akan memberikan kepuasan batin saudara. Dan itu jauh lebih dalam. Daripada saudara menerima tepuk tangan, menerima PK, dan lain sebagainya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, mari, dunia ini memang indah. Tetapi adalah Tuhan yang kejam jika saudara mengharapkan kepuasan dari dunia ini. Jangan biarkan jiwamu layu karena mengejar fata morgana dunia ini. Saudara tahu fata morgana dalam setiap hidup saudara? Fata morgana itu Bapak Ibu Saudari sebenarnya hiasan atau metafora. Dan ini merujuk pada harapan, merujuk kepada impian atau pandangan yang menipu mata, menipu pikiran. Ya indah, terlihat indah Bapak Ibu Saudari. Tapi ternyata tidak dapat digapai oleh setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah fata morgana. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, jangan biarkan jiwamu layu karena mengejar fata morgana itu. Pulanglah kepada Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Pulanglah dalam hadirat Tuhan. Saudara, sebab di dalam hadirat Tuhan saja engkau dan saya tidak perlu lagi membuktikan diri. Tidak perlu lagi merasa kurang. Amin. Dan tidak perlu lagi takut akan hari esok. Dalam setiap hidup saudara, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ngapain saudara gendong-gendong kesusahan hari besok? Padahal itu belum terjadi dalam setiap hidup saudara hari ini. Maka kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan gendong-gendong kesusahan hari besok maupun kesusahan minggu depan, bulan depan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ayo di dalam Tuhan saja engkau tidak perlu lagi membuktikan diri dan tidak perlu lagi merasa kurang. Saudara tidak perlu takut akan hari esok. Yang setuju katakan amin. Ya, sebab jiwamu itu diciptakan oleh Tuhan. Dan hanya akan menemukan istirahat yang sejati juga di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka mari saudara yang terkasih di dalam Kristus, jangan lagi membuang-buang energi saudara.
untuk menimba di sumur-sumur dunia ini yang bocor. Jangan lagi buang energi kita semua. Saudara ingat baik-baik, kekayaan itu bisa hilang. Jabatan itu bisa hilang. Rumah yang mewah pun kalau terjadi gempa bisa hilang dalam semalam, Pak, Bu. Ya, jadi gempa, terjadi banjir. Ya Bapak Ibu Saudara, bahkan setiap pujian-pujian manusia itu bisa berubah menjadi makian dalam semalam. Kekayaanmu bisa hilang. Jabatanmu yang tinggi, kalau salah sedikit bisa dicopot. Saudara, namun ternyata hanya di dalam Kristus saja ada kepuasan-kepuasan yang melampaui segala akal. Mari kita pulang ke dalam pelukan Bapa, tempat di mana jiwamu dan jiwaku tidak lagi perlu berteriak kelaparan dalam setiap hidup saudara. Karena dialah roti hidup dan air kehidupan bagi setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Ya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa dunia kita adalah tempat persinggahan yang singkat. Jangan gadaikan jiwamu untuk sesuatu yang tidak kekal. Jangan gadaikan jiwamu yang kekal itu untuk sesuatu yang akan berdebu dan lenyap dalam setiap hidup saudara. Sebab saat ini Yesus tidak sedang meminta hartamu, tetapi dia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedang meminta hidupmu. Dia tidak sedang meminta agamamu apa, tetapi dia sedang meminta setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Karena dia tahu selama hidupmu masih kau pegang sendiri, kau akan terus haus, akan terus haus. Tetapi kau dan saya serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, saudara dan saya akan menemukan bahwa dia ternyata lebih daripada cukup. Mari kita berhenti berlari mengejar bayangan dunia ini. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan hari ini, dan biarkan sang pemilik kehidupan itu mengisi setiap celah di dalam hati saudara dengan damai yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saudara diingatkan bahwa kepuasan jiwa kita ternyata ada di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang pada kesempatan saat hari ini di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mengaku bahwa seringkali kami mencoba mengisi setiap hati kami dengan sampah. Sampah-sampah dunia ini Tuhan, yang hanya memberikan kepuasan-kepuasan palsu. Ampunilah kami jika kami lebih merindukan berkat-Mu daripada merindukan diri-Mu sendiri ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasihi. Biarlah setiap jiwa itu yang merasa kering hari ini ya Tuhan, itu dipulihkan oleh aliran-aliran air hidup-Mu. Kami tidak mau lagi mencari di tempat yang salah, di alamat-alamat yang keliru dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan Yesus, biarlah Engkau saja yang bertata di dalam setiap hidup kami. Karena hanya di dalam-Mu kami merasa penuh, kami merasa tenang, kami merasa utuh. Penuhi kami Tuhan, puaskanlah kami, dan pakailah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Mata Air yang tidak pernah kering, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Biarlah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terberkati saudara bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Amin ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar, yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih buat waktu yang saudara sediakan dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Ya Bapak Ibu saudari, terima kasih. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel Pastor Deso setiap harinya. Ya Bapak Ibu saudari, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso, yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu saudari lewat persembahan-persembahan yang juga saudara berikan lewat channel ini. Terima kasih buat gift-gift yang saudara juga terbangkan ya lewat setiap
pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, ya bagi Bapak Ibu saudari yang rindu untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, Bapak Ibu saudari donasi, support atau apapun namanya, saudara dapat memberikan dukungan-dukungan itu lewat bio profil saya. Ya Bapak Ibu saudari di profil TikTok atau di deskripsi video-video YouTube Pastor Deso. Di sana ada rekening BCA atas nama istri saya Angelin. Atau Bapak Ibu saudari, saudara juga bisa memberikan lewat sosial bus. Atau yang ketiga, saudara punya metode sendiri dari negara saudara untuk mendukung ya pelayanan channel Pastor Deso ini. Ya saudara dapat melihat semua di bio profil saya. Atau Bapak Ibu saudari bisa inbox saya, saudara rindu atau saudara chat, Pastor kami rindu untuk mendukung channel Pastor Deso. Ya bisa nggak Pastor bla 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 dan lain sebagainya. Nanti kami akan memberikan Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan tata cara untuk saudara mendukung kegiatan pelayanan di channel Pastor Deso setiap waktu dalam setiap hidup saudara. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu saudari yang selalu diberikan setiap waktu, setiap hari, setiap minggunya lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara, marilah kita persembahkan yang terbaik sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Karena saya percaya setiap pemberian-pemberian kita adalah benih berkat yang akan menuai kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan keluarga saudara. Biarlah dukungan-dukungan setiap persembahan kita semua tentunya menjadi ekspresi iman yang menghidupkan misi penginjilan dan mengubah setiap hati dan tentunya menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak Ibu percayalah bahwa setiap persembahanmu dan persembahanku adalah tindakan iman yang berkata, aku percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan dari apa yang bayangkan. Di balik setiap pemberian-pemberianmu tentunya ada jiwa-jiwa yang akan mendengar Injil, ada keluarga-keluarga yang dipulihkan, ada mujizat-mujizat yang akan lahir dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, setiap persembahanmu tentunya adalah suara doa yang nyata, ya, yang mengubah kehidupan yang putus asa menjadi penuh pengharapan di dalam Kristus. Sebab Dia rindu Bapak Ibu saudari akan iman kita semua. Dan tentunya persembahan kita semua adalah bukti bahwa saudara dan saya percaya pada penyediaan Allah. Jadi ketika saudara memberi untuk Tuhan, engkau dan saya sedang menabur benih kekekalan, ya, dan buahnya bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai kepada sorga di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi terima kasih buat setiap teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ingat di channel Pastor Deso kita ada berapa jenis? 3 jenis persembahan. Yang pertama ada persembahan syukur hari ini. Yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Yang ketiga adalah persembahan misi. Nah saudara dapat memberikan kepada jenis-jenis persembahan itu sesuai dengan komando Roh Kudus, itu yang pertama. Yang kedua, saudara terberkati oleh pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sedang berlatih bermurah hati dalam setiap kehidupanmu setiap waktu. Ya, jadi saudara milikilah salah satu dari ketiga hal itu ketika saudara mau mendukung ya channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan. Kalau saudara tidak memiliki hal-hal yang saya sampaikan, Bapak Ibu saudari, saudara tidak perlu untuk memberikan persembahan, ya Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan. Apalagi saudara kalau cuma pengen kontra-kontra saja, ya Bapak Ibu saudari, saudara cuma pengen berdebat saja, mendingan saudara nggak usah masuk channel Pastor Deso. Capek-capek kau berkomentar, capek-capek saudara ketik-ketik tetapi tidak dibaca, ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mendingan saudara buka channel sendiri, saudara mungkin saudara ada channel-channel yang suka berdebat, nah saudara masuklah ke channel sana. Ya Bapak Ibu saudari, atau saudara buka channel sendiri lebih asik dalam setiap kehidupan saudara ya. Jadi saudara, bagi kita semua yang ada di channel ini, jadikanlah channel ini sebagai sahabat, tempat kita berlatih bersama-sama untuk menghidupi firman Tuhan, bukan untuk berdebat firman Tuhan. Ya apalagi kitab kita kan beda Bapak Ibu saudari ya. Yang satu berdebat dengan kitabnya, yang satu berdebat dengan kitab yang lain dan lain sebagainya. Ya jadi kita ini percaya Alkitab itu adalah firman Allah ya dalam setiap hidup saudara. Ya base-nya saja sudah beda Bapak Ibu saudari. Jadi saudara kita mau persamakan gimana pun ya pasti berbeda gitu ya. Makanya saudara ya sudah, kalau saudara meyakini apa yang saudara lakukan itu baik, benar, silahkan. Ya Bapak Ibu saudari, kami pun di sini di channel ini meyakini apa yang kami lakukan di tempat ini juga baik dan benar di mata Tuhan kami yang kami percaya di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu saudari, Tuhan memberkati, Roh Kudus menjamah hatimu ya supaya kalian semua juga boleh mengenal kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kalian semua.
dan mengenal Bapak Ibu Saudari bahwa ada satu Tuhan yang benar yang menyelamatkan kehidupan manusia. Dan Tuhan itu bernama Yesus Kristus, Juru Selamat. Bukan hanya buat kehidupan orang Kristen, tetapi Juru Selamat untuk semua kehidupan manusia yang mau percaya kepada Dia. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau kabur dulu ya Bapak Ibu Saudari. Saya mau undur diri. Terima kasih. Saudara jangan lupa, bagi saudara yang rindu masuk grup WA Pastor Deso Home, silakan masuk. Berikan nomor WA saudara di inbox saya, di message TikTok saya, atau saudara bisa catat nomor saya. Ya, siap-siap saudara catat nomor Pastor Deso di 0851 7529 2029. Silakan saudara catat nomor itu. Atau kalau saudara ketinggalan, saudara lihat lagi di YouTube saya di akhir-akhir seperti ini ya, video-video YouTube saya. Nanti saudara lihat di akhir-akhir seperti ini, biasanya saya memberikan nomor Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara bisa catat di sana. Silakan saudara masuk grup WA Pastor Deso Home kalau saudara terberkati. Karena di situ Bapak Ibu Saudari, saudara nanti setiap minggu atau setiap hari kalau ada pokok-pokok doa yang update, saudara bisa langsung japri kepada saya. Ya, jadi bukan di kolom komentar ya Bu, oh benar Bu Yohana, thank you. Itu nomornya betul ya. Wah ada ide tuh dari Bu Yohana. Nah ya saya sematkan Bapak Ibu Saudari. Thank you ya Ibu. Benar gak sih 0851 ya benar ya? Betul ya? Puji Tuhan betul ya. 0851 7529. Ya itulah betul lah. Ya jangan diulang-ulang takutnya kena ban Bapak Ibu Saudari, kena peringatan. Repot kalau kena peringatan ya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara semangat selalu dalam setiap kehidupan saudara. Ya, kalau saudara rindu saya melayani di tempat saudara dalam komunitas-komunitas saudara, jangan ragu untuk kontak kepada Pastor Deso. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Hong Kong, dari China, dari California. Thank you teman-teman semua yang sudah bergabung. Ya, Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Ya, bahkan juga ada dari Taiwan waktu itu, dari Brunei juga saya ingat, Bapak Ibu Saudari dari Netherlands juga ada. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ya, God bless you. Sampai bertemu kembali besok pagi jam 7. Ya, Bapak Ibu Saudari jam 7-an atau 7.15-an, saudara bisa bergabung di channel Pastor Deso setiap harinya, Senin sampai Sabtu, bahkan Minggu juga. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, Pastor Deso mengucapkan minta maaf ya buat teman-teman semua, mungkin kalau saya ada salah-salah kata dalam setiap kehidupan kalian semua. Tolong dimaafkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jangan saudara simpan-simpan luka di dalam setiap hati saudara. Lebih bagus kita memaafkan dan mengampuni. Amin ya. Haleluya, puji Tuhan. Salam dari saya, sekali lagi Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye.